kasih Tuhan Yesus yang baik. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus ku ajaib, Yesus ku dahsyat, Yesus ku perlu setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami rindu
berkarya melawat setiap kami. Haleluya. 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 Terpuji namamu, nara 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 naramu. Haleluya. Kami perlu Yesus. Hirana mayara nama yara nama se. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kehidupan, dan tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kami dapat melakukannya dengan taat, Roh Kudus yang membantu kami, sehingga hidup kami sesuai dengan firman Allah. Terpujilah namamu, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Markus, pasal 5, ayat 25 sampai dengan 34. Dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Saya beri judul renungan hari ini dengan judul Iman yang mendatangkan mujizat. Iman mendatangkan mujizat. Saudara, kita tahu bagaimana keadaan perempuan ini sangat ironi. Artinya sangat menyedihkan. Berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi tidak terjadi. Tapi ironi itu lebih dari itu. Bukan hanya yang baik tidak terjadi, sebaliknya yang buruk yang terjadi. Kita tahu bagaimana keadaan perempuan itu tambah parah. Jadi seandainya levelnya atau sakitnya itu mungkin ya segini, begini saudara ya. Mungkin ini ibaratnya sakitnya tuh seginilah tingkatannya. Kalau misalnya tidak sembuh, tidak terjadi sesuatu yang baik, ya sudah segini. Tapi sekarang sungguh sangat ironi, keadaannya tambah parah sehingga terjadi begitu banyak tingkat sakitnya itu lebih parah, saudara. Nah, ini yang dialami perempuan ini. Bagaimana dia menderita bukan hanya sehari, seminggu, setahun, tapi 12 tahun pendarahan. Bagaimana penyakit itu menggerogoti tubuhnya. Lemah, sakit, menderita. Awalnya dia berharap di tahun-tahun pertama dia sakit, berharap kepada tabib yang bisa menyembuhkan. Ya ibarat kalau sekarang dia mungkin ke klinik begitu, ke dokter umum begitu, lalu diberi obat, vitamin dan sebagainya. Seminggu, 2 minggu tidak sembuh, sebulan tidak sembuh, akhirnya naiklah ke dokter spesialis. Diberi obat, vitamin, bla 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 bla, tidak sembuh, masuklah ke rumah sakit yang lebih hebat, lebih mewah dengan dokter profesor dan sebagainya. Tidak sembuh juga. Sudah setahun lewat, tahun kedua, mungkin dia mendengar, di sana loh lebih bagus. Kalau saya ibaratkan zaman sekarang, di luar negeri, begini. Perempuan ini menuruti dan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi tertulis di Alkitab bahwa dia berulang-ulang diobati berbagai tabib, tapi tidak sembuh. Keadaannya makin memburuk. Bukan hanya tabibnya yang tidak bisa menyembuhkan. Ternyata juga harapannya kepada keuangan hancur. Karena habis. Tidak ada lagi. Habis, saudara. Dikatakan tadi di dalam ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis. Modalnya habis, keuangannya habis. Apa yang dimilikinya mungkin sudah dijual, digadaikan dan sebagainya. Habis, tidak ada lagi. Hasilnya nol, bahkan tambah memburuk. Sangat ironi keadaan perempuan ini. Tapi kita tahu bagaimana akhirnya perempuan ini mendapat mujizat Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita yang beriman juga mendapatkan mujizat Tuhan? Saya akan bagi beberapa hal. Yang pertama, kita ikuti peristiwa atau kisah dari perempuan ini bagaimana dia mendapatkan mujizat. Yang pertama, yang harus dilakukan kita sebagai orang percaya harus sering banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Tadi dikatakan di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, tabib tidak bisa memberi dia harapan. Keuangannya habis, tidak bisa memberi dia harapan. Sudah. Ini saya bilang bukan masa depan suram. Ini masa depannya gelap sudah. Tidak kelihatan, sudah badannya rusak, sakit, tidak punya uang, tidak bisa bekerja. Bahkan orang dulu pendarahan itu dianggap penyakit terkutuk, dosa, najis. Jadi secara sosial dia juga diasingkan dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah keadaannya begitu terpuruk, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan kalimat ini. Bukan hanya mendengar berita tentang Yesus, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Memang zaman dulu belum ada handphone, belum ada media sosial, televisi belum ada. Bahkan mungkin telepon yang tahun 1980-an yang masih diputar, itu belum ada, sudah. Teknologi nggak secanggih zaman sekarang, saudaraku.
Tapi zaman itu ada alat komunikasi yang sangat efektif. Alat komunikasi itu adalah mulut. Ini alat komunikasi yang sangat efektif. Tidak perlu bayar pakai kuota. Tidak perlu beli kuota. Ya, unlimited ini saudara ya. Nah, jadi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tidak hanya satu berita. Dia mendengar ada orang bilang, Yesus menyembuhkan orang buta. Dia dengar Yesus. Di lain waktu dia mendengar ada orang cerita, Yesus mengusir setan. Yesus, siapa Yesus ini? Mendengar lagi di tempat lain lagi, dia mendengar ada orang bilang, ada orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Ada orang lumpuh dibuat Yesus akhirnya bisa berjalan dan sebagainya. Berita-berita tentang Yesus yang awalnya perempuan ini tidak ada harapan, imannya benar-benar kosong, hancur, bobrok, roboh. Tapi harapannya kembali muncul. Imannya kembali kuat. Kenapa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sehingga dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dari mana kok dia memiliki iman pengharapan asal ku jamah? Padahal murid-muridnya selama mengikut Yesus tidak pernah memiliki pikiran, aku jamah jubahnya Yesus, aku pegang Yesus. Tidak pernah punya pikiran seperti itu. Orang banyak berbondong-bondong juga tidak ada yang punya pikiran seperti itu. Di kisah di dalam kitab Injil, hanya perempuan ini yang memiliki pikiran, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Kenapa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang menguatkan imannya, memberi dia harapan baru, saudara. Karena itu, gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Dengarkan yang perlu didengarkan, tidak usah dengarkan yang tidak perlu didengarkan. Saya ulang, dengarkan yang perlu didengarkan. Apa itu? Yang menguatkan kita, memberi kita damai, memberi kita sukacita, memberi kita ketenangan. Apa itu? Firman Allah. Berita-berita tentang Yesus. Lagu-lagu rohani yang meneduhkan jiwa kita tenang, roh kita dikuatkan kembali. Akhirnya tubuh kita sehat. Dengarkan yang perlu didengarkan. Dan tidak perlu mendengarkan yang tidak perlu didengarkan. Berita-berita menakutkan. Isu-isu yang tidak jelas. Ya, saling ngerasani sana, saling ngerasani sini. Yang menimbulkan perpecahan, perselisihan. Gosip antara istrinya digosipin sendiri. Suaminya juga dijelekkan. Akhirnya suami istri bertengkar karena hanya mendengar perkataan dari tetangga, perkataan dari teman, sehingga suami istri mudah diadu domba. Orang tua juga bagaimana tidak menyayangi anaknya, anaknya memberontak kepada orang tua. Kenapa? Karena mendengar berita-berita yang tidak penting, berita-berita yang tidak menumbuhkan iman, yang tidak menimbulkan harapan. Saudara. Dengarkan yang perlu didengarkan, tidak usah mendengarkan yang tidak perlu didengarkan. Saudara kasih Tuhan, Yesus sendiri menyuruh kita untuk mendengar. Matius pasal 11 ayat 15. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Bukan hanya mendengar biasa, tapi di dalam Lukas pasal 8 ayat 18. Ada tertulis di situ, ada sepotong kalimat mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Jadi bukan hanya asal mendengar, tapi benar-benar mendengarkan. Perhatikan dengan seksama apa yang kamu dengar. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saat kita di gereja ibadah, dengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Memuji, menyembah Tuhan, dengarkan dan kumandangkan, bernyanyi untuk Tuhan. Saat kita mendengarkan siaran seperti ini, dengarkan dengan baik setiap renungan firman Tuhan. Karena itu yang menguatkan kita. Perhatikan cara kamu mendengar. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang menguatkan iman kita, memberi kita harapan, menjadikan kita hidup seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang dunia mau. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sampai dia mendapatkan mujizat? Yang kedua, perempuan ini punya sikap iman yang luar biasa. Ingat, perempuan ini bukan hanya beriman, tapi dia punya sikap iman. Ada sebuah tindakan. Ayat 28 dan 29. Markus pasal 5 ayat 28 dan 29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bayangkan, andai kata perempuan ini hanya punya iman, tapi tidak punya tindakan, tidak punya sikap, tidak punya perbuatan, apa yang terjadi?
Tidak ada yang terjadi. Ya dia tetap sakit. Bayangkan saudaraku ya, posisi kita di perempuan ini. Kalau dia hanya beriman, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Yesus lewat. Kan orang banyak tuh berbondong-bondong desek-desekan sama Yesus. Yesus lewat dan dia hanya bilang perempuan ini, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Yesus lewat. Sampai kayak Yesus menjauh, kayak Yesus hilang. Kenapa? Karena perempuan ini hanya beriman, asalku jamah. Hanya berangan-angan, saudara. Tapi tidak demikian cerita ini, bagaimana Yesus lewat dan dia benar-benar berbuat apa yang diimaninya. Dia sembuh kalau menjamah jubahnya, dan dia pegang dan sembuh. Ada sikap, ada perbuatan. Makanya jangan jadi orang Kristen, jadi tukang khayal. Ya, kita bukan Kristen tukang khayal. Saya kaya, saya punya mobil banyak, apartemen, villa, rumah mewah, wah, hidupku kaya, bergelimpangan harta, sukses, berhasil, tapi tidak kerja. Tidak bisa, saudara. Dan lagian tujuan kekristenan, tujuan kita ikut Yesus bukan kaya. Tujuan kita mengikut Yesus bukan supaya mewah, bukan, saudara. Tujuan kita ikut Yesus supaya kita memiliki hidup seperti Yesus hidup. Ada kasih Allah. Sama halnya dengan seorang murid atau mahasiswa. Dia hanya berangan-angan, aku pasti pinter. Aku pasti dapat nilai A. Aku pasti lulus. Aku pasti cerdas. Tapi nggak belajar. Ya nggak bisa, saudara. Apa yang kau imani? Jangan jadi tukang hayal. Iman, perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 26b dikatakan, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Wah, aku mau hidup sehat. Makanannya sembarangan. Ya nggak bisa. Aku mau hidup sehat. Minumannya, waduh, semua diminum, yang manis-manis, wah, gak karuan, saudara. Ya sakit. Tahun 2022, saya membaca di sebuah berita. Saya lupa berita itu apa, tapi sangat akurat, bukan berita abal-abal, mengatakan demikian. Tahun 2022, dari Januari sampai dengan Desember, didapati ada 200 lebih, hampir 250 anak SD yang sudah kena diabetes. Anak SD. 237 atau 247. Saya lupa, pokoknya hampir 250 anak SD sudah kena diabetes. Lalu di berita tertulis Januari 2023 itu sudah ditemukan ada 27 atau 24 anak-anak juga kena diabetes. Itu Januari. Sekarang kita sudah masuk bulan apa ini? Atau akan bertambah lagi, saudara. Kenapa? Karena kita tahu makanan dan minuman yang sekarang beredar. Waduh, mengerikan. Jadi jangan hanya kita beriman tapi nggak ada sikap. Aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tapi gaya hidupnya nggak gaya hidup mengasihi Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Tapi keluarga ditinggalkan. Keluarga porak-poranda. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Dengan manusia aja, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita tidak dekat. Itu omong kosong. Ada iman, ada perbuatan. Lakukan apa yang kau imani. Lakukan. Kau beriman sukses. Tidak masalah. Boleh, saudara. Tapi juga harus ada perbuatan yang menunjang itu. Engkau beriman bahwa pelayananmu diberkati. Tuhan berkenan kepada hidup kita. Hidupku mau menyenangkan Tuhan. Ya ada perbuatan, ada sebuah tindakan. Tidak hanya jadi tukang khayal. Dan satu hal sebelum saya masuk di poin terakhir, poin ketiga. Untuk melakukan perbuatan ini bukan sesuatu yang mudah. Perempuan ini, dia beriman asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dan dia menjamah jubah Yesus. Tapi ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena dia harus melewati orang yang begitu berdesak-desakan. Begitu orang yang begitu banyak, saudara. Kondisi perempuan ini, ingat, dia sedang sakit parah, saudara. Bahkan dikatakan zaman itu orang yang pendarah itu najis. Jadi kalau orang-orang di sekitar Yesus lihat ada perempuan pendarah mendekati, wah mungkin bisa ditendang, diludahi, dicaci maki, saudara. Dianggap najis, kamu pergi sana dan sebagainya. Tapi perempuan ini tidak menyerah. Kondisi dia sakit, dia beriman kepada Tuhan, dia mendekati Tuhan sampai bisa menjamah jubahnya. Diolok-olok orang lain, terserah. Dia pokoknya mau dekat Yesus. Bahkan mungkin dia ditendang orang, dicaci maki, terserah. Pokoknya dia dekat Yesus.
Dia harus melewati gerombolan, berbondong-bondong orang dengan kondisi fisiknya begitu lemah. Terserah, pokoknya saya terus mau maju, mau dekat Yesus, dan aku jamah jubahnya. Perbuatannya tidak mudah, sulit. Tapi pasti bisa. Jangan menyerah. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan memberi kita kemampuan. Dia membantu kita, dia menolong kita, Roh Kudus itu. Untuk kita tetap beriman dan perbuatan-perbuatan bagaimana kita dapat mengungkapkan, mempraktekkan iman itu. Ada pertolongan, Roh Kudus menolong kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, yang pertama tadi, bagaimana supaya iman itu mendatangkan mujizat. Banyak dengar berita-berita tentang Yesus, menguatkan iman. Yang kedua, ada sikap, ada perbuatan. Iman tidak hanya teori, tapi juga ada perbuatan, ada prakteknya. Yang ketiga, di situ dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-29, 28, saat perempuan itu menjamah jubahnya, ayat 29 dikatakan perempuan itu sembuh. Tapi di dalam ayat 34, dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sesuatu yang unik. Ayat 34 dikatakan sembuhlah dari penyakitmu. Lalu tadi ayat 29 kan sudah dikatakan perempuan itu merasa sembuh. Bagaimana ini? Apakah Alkitab ini salah nulis atau gimana? Apakah ayat 29 belum sembuh? Baru ayat 34 sembuh. Kalau demikian berarti Alkitab bohong dong. Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab selalu benar. Terus gimana nih? Ayat 29 sembuh, ayat 34 kok Yesus mengatakan sembuh lagi dari penyakitmu. Poin ketiga yang terakhir. Mujizat itu datangnya dari Yesus. Mujizat datangnya dari Yesus. Yesus sumber mujizat, bukan pada jubahnya. Bukan, saudara. Memang di ayat 29, perempuan itu sembuh. Tapi di ayat 34, Yesus mau menekankan, bukan hanya kesembuhan jasmani yang Tuhan mau, yang Tuhan minta kita, tapi terlebih kesembuhan secara rohani. Perempuan ini kehilangan keselamatan. Perempuan itu tidak ngerti keselamatan. Karena itu Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang penting bukan kesembuhan jasmaninya, tapi sebelum itu, ada iman itu yang menyelamatkan perempuan ini. Baru setelah itu Tuhan memberi bonus kesembuhan jasmani, sembuhlah dari penyakit. Saudara masih ingat kisah 10 orang kusta? Bagaimana 10 orang kusta datang ke Yesus, lalu Yesus mengatakan, pergi tunjukkan kepada imam-imam. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Wah, sembuh, sehat. Tapi saudara ingat, berapa orang yang datang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus? Hanya 1 orang. 1 orang. Dan Yesus mengatakan pada 1 orang ini, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya 1 orang kusta ini bukan hanya tubuhnya yang sembuh, tapi dia punya harapan, dia punya masa depan, dia mendapatkan keselamatan. Sebaliknya yang 9 orang tadi, ya sembuh sudah. Sembuh tubuhnya tapi belum, saya tidak tahu, tidak tercatat. Ya itu selamat atau tidak, saya rasa kok tidak. Karena hanya Yesus yang mengatakan kepada 1 orang kusta itu yang imanmu menyelamatkan engkau. Sama halnya dengan perempuan ini. Kesembuhan jasmani, sembuh. Ayat 29 sembuh. Ayat 34 sembuh. Oh, Yesus yang mengatakan, bukan pada jubahnya, tapi finalnya, endingnya, dari mulut Yesus, sembuh dari penyakit. Tapi yang paling penting, bukan hanya sembuh jasmani, dia punya iman. Iman itu yang menyelamatkan dia. Apa gunanya? Tubuhnya sehat, sembuh, tapi tidak punya iman. Berapa banyak kita lihat, ada orang mendapatkan mujizat, 2 minggu, sebulan berikutnya, dia malah meninggalkan Yesus. Dia lupa dengan mujizat yang dia terima. Berarti dulu dia hanya mengejar mujizat, dia tidak mengejar Yesus. Dia hanya mencari mujizat. Setelah itu selesai, ya sudah. Kalau tidak dapat, kecewa. Kalau dapat, selesai. Pergi, sudah jauh. Tapi sebaliknya, orang yang mencari Yesus, dia mendapatkan Yesus, dan dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia akan terus beriman kepada Yesus. Mungkin hari ini, engkau sedang membutuhkan mujizat. Terima itu. Yesus sumber mujizat. Kalaupun belum terima Yesus saja. Karena Yesuslah sumber mujizat. Jangan meninggalkan iman, jangan menggadaikan iman, jangan membuang imanmu. Kesembuhan, mujizat, itu hanyalah bonus. Tapi yang paling penting, iman yang mendatangkan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
Bagaimana kita bisa memiliki iman yang mendatangkan mujizat? Ada 3 hal. Yang pertama, banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Renungan-renungan firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Perhatikan cara kita mendengar. Jangan mendengar hal-hal yang tidak penting. Dengarkan hal-hal yang menguatkan iman kita. Yang kedua, tidak hanya beriman, tapi juga ada sikap, ada perbuatan yang kita praktekkan, saudara. Apa yang kita imani, ada perbuatan dari iman-iman itu. Dan yang ketiga, saudara, tempatkan Yesus sebagai sumber mujizat. Bukan yang lain. Bukan pada kekayaan, bukan pada manusia, bukan kepada siapapun. Hanya kepada Yesus. Dialah sumber mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang sangat indah untuk kami memulainya dengan beriman kepada Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan sediakan. Dan kami beriman mujizat terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami harapkan, kami imani. Kami juga melakukan apa yang kami percayai Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukannya dengan setia. Sampai pada dengan waktu Tuhan, mujizat itu nyata. Kami terima. Terima kasih, kami bersyukur, kami sudah terima lawatan Tuhan. Dan kami terima juga sukacita damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.